Kisah menarik Ronaldo di Juventus, beli hadiah mewah untuk semua rekan setim usai lakukan kesalahan. Cristiano Ronaldo pernah memberikan hadiah mahal kepada semua pemain Juventus sebagai bentuk permintaan maaf setelah melanggar aturan disiplin. Cristiano Ronaldo pernah memberikan hadiah mahal kepada seluruh pemain Juventus setelah melanggar peraturan disiplin. Meskipun demikian, ia baru mengakui kesalahannya setelah 2 bulan, karena pada awalnya ia bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Pada bulan September tahun 2018, Ronaldo terlihat emosional saat menjalani debutnya di Liga Champions bersama Juventus. Ia diusir dari lapangan karena menarik rambut Jason Murillo dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi timnya atas Valencia. Keputusan tersebut membuat peraih Ballon d'Or 5 kali itu sangat marah. Namun, pelatih Juventus saat itu, Massimiliano Allegri, menerapkan aturan disiplin yang ketat. Aturan tersebut menetapkan bahwa setelah melakukan pelanggaran kecil, pemain yang bersangkutan harus memberikan hadiah kepada seluruh rekan setimnya sebagai bentuk permintaan maaf. Menurut Wojciech Szczesny, mantan rekan setim Ronaldo di Juventus, awalnya ia menolak untuk menerima hukuman ini karena bersikeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Namun, pada akhirnya, ia dengan berat hati membelikan imak untuk semua rekan setimnya di Juventus. Szczesny pernah mengalami hal serupa. Szczesny juga mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami situasi yang sama. Ia terpaksa membeli hadiah untuk rekan-rekannya di Juventus akibat keterlambatan datang ke latihan. Saya pikir hari itu Selasa, tetapi ternyata hari itu Rabu, ungkap Szczesny, seperti yang dikutip dari Sport Bible, Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025. Allegri menelepon saya dan mengatakan semua orang sudah ada di sana. Ketika saya tiba setengah jam terlambat di lapangan latihan, semua orang berkata, "Oh, kita dapat hadiah." Saya akhirnya membeli headphone untuk anak-anak, sambung dia. Kirim hadiah untuk Marcus Rashford. Pada tahun 2018, Ronaldo pernah memberikan kaos Real Madrid kepada Marcus Rashford. Kaos tersebut ditandatangani oleh Ronaldo dan dilengkapi dengan pesan yang berbunyi, "Untuk Marcus, teruslah berkarya." Selain itu, Ronaldo juga mengirimkan kepada pemain internasional Inggris itu sepasang sepatu Nike Air Max 97 CR7 edisi terbatas berwarna merah. Sepatu tersebut terinspirasi oleh perjalanan awal karir Ronaldo yang sederhana, di mana ibunya sering menambal sepatunya saat ia masih kecil. Rashford mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ronaldo melalui Instagram. Namun, ia tidak pernah benar-benar mengenakan sepatu kets tersebut dan tidak memiliki rencana untuk memakainya. Tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Ia adalah salah satu pemain favorit saya saat tumbuh dewasa dan saya suka acaranya, ujar Rashford. Saya ingin sekali memakai sepatu itu, tetapi jika saya merusaknya, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri. Lebih baik saya simpan saja mereka di tempat yang aman, katanya lagi. Baru debut di Inter Milan, Cifu diserang tagar-tagar Cifu out di medsos. Christian Cifu gagal memberi kemenangan pada laga debutnya melatih Inter Milan. Pelatih asal Rumania itu langsung diserang di media sosial. Cifu ditunjuk sebagai pengganti Simone Inzaghi, yang meninggalkan Inter. Ex-bek Nerazzurri itu menjalani debutnya saat melawan Monterrey di Piala Dunia Antar Klub 2025. Bermain di Rose Bowl, Pasadena, Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025, laga selesai 1-1. Sempat tertinggal lewat gol Sergio Ramos, Inter membalas lewat aksi Lautaro Martinez. Di laga itu, Inter cukup kesulitan menghadirkan ancaman. Menurut statistik, raksasa Serie A itu melepaskan 16 tembakan, namun hanya 2 yang tepat sasaran. Debut Christian Cifu yang gagal memberi kemenangan membuatnya menyamai catatan Stefano Pioli pada 2016. Saat itu, Pioli juga ditahan imbang Milan 2-2 dalam debutnya melatih Inter Milan. Di media sosial, riuh ketidakpuasan Cifu melatih langsung menggema. Tagar-tagar Cifu out banyak disuarakan pendukung Inter. Usai laga, Cifu mengakui timnya masih beradaptasi. Meski menilai lawan Monterrey menjadi ujian yang pas. Lawan kami menjadi ujian yang bagus. Kami coba bermain agresif, menekan dan memberikan intensitas. Kami tahu permainan seperti apa yang dibawa lawan, jadi kami memastikan meredam transisi dan mencegah mereka menerapkan permainan direct, kata Cifu, melansir Goal Italia.
Selanjutnya, Inter akan melawan Urawa Red Diamonds di laga kedua Grup E Piala Dunia Antar Klub 2025. Laga digelar di Lumen Field, Seattle, Minggu 22/6. Debutan termuda Serie A milik AC Milan di ambang pintu keluar San Siro. AC Milan dilaporkan telah mengambil keputusan terkait debutan termuda Serie A, Francisco Camarda, di bursa transfer musim panas 2025. Disebutkan AC Milan telah menempatkan remaja berusia 17 tahun itu di ambang pintu keluar dari San Siro. Francisco Camarda merupakan salah satu talenta terbaik yang lahir dari akademi tim berjuluk Rossoneri. Namanya sudah melejit sejak tampil di tim U9 yang bermain di sebuah turnamen di Vienna, Austria. Lalu saat bermain untuk tim U15 Milan, Camarda berhasil mencetak 22 gol dari 24 laga. Ketajamannya di usia muda terus berlanjut hingga dirinya disebut-sebut telah menjaringkan 485 gol dari 89 laga di Akademi Milan. Tak ayal, catatan itu membuat Il Diavolo Rosso memberinya debut pada November tahun 2023. Debut itu membuatnya menjadi debutan termuda sepanjang sejarah Serie A di usia 15 tahun 260 hari. Kini di usianya yang menginjak 17 tahun, Milan memutuskan menaruh Camarda di pintu keluar San Siro. Football Italia, AC Milan berencana melepas Camarda dengan status pinjaman di bursa transfer musim panas 2025. Ada dua tim yang menjadi kandidat kuat pelabuhan baru Camarda di musim panas ini. Klub pertama adalah salah satu rival Il Diavolo Rosso di Serie A, Lecce. Sementara kandidat kedua adalah klub Serie B yang nyaris promosi ke kasta teratas, Spezia. Namun, sebelum meminjamkannya, Milan akan mengikat Camarda dengan kontrak baru. Kabarnya, pemain kelahiran tanggal 10 Maret tahun 2008 itu sepakat untuk memperpanjang kontraknya. Saat ini, Camarda masih menyisakan 2 tahun kontrak bersama Rossoneri atau hingga 2027. Karenanya, Milan ingin menjaga asetnya itu dengan memberinya kontrak jangka panjang agar tak dipinang klub lain secara mudah. Dalam kontrak barunya nanti, Camarda disebutkan akan mendapat peningkatan gaji yang signifikan. Keputusan AC Milan meminjamkan Francisco Camarda utamanya untuk menambah jam terbang. Andai masih bersama tim utama, ditakutkan perkembangan Camarda akan terhambat. Apalagi Milan juga berencana menggaet penyerang baru karena Tammy Abraham dan Luka Jovic akan angkat kaki. Abraham akan kembali ke AS Roma karena masa peminjamannya usai, sedangkan kontrak Jovic habis per tanggal 30 Juni tahun 2025. Untuk menambah kekuatan lini serangnya, tim Merah Hitam dikabarkan akan mencoba menggaet Dusan Vlahovic dari Juventus dan Moise Kean dari Fiorentina. Jadon Sancho harus potong gaji jika mau gabung Napoli. Kabar terbaru seputar transfer Jadon Sancho kembali mencuat. Napoli dikabarkan siap merekrut sang winger asal Manchester United, dengan syarat ia mau berkomitmen untuk berkorban di musim panas ini. Sancho saat ini berada di ujung tanduk kariernya di Old Trafford. Manajer barumu, Ruben Amorim, dikabarkan tidak memasukkan dirinya dalam rencana skuad untuk musim 2025-2026, sehingga ia harus segera mencari klub baru. Belakangan, Sancho mulai dikaitkan dengan Napoli. Juara Serie A musim 2024-2025 itu disebut tertarik memboyongnya ke Stadio Diego Armando Maradona. The Athletic melaporkan bahwa transfer Sancho ke Napoli bisa terwujud, dengan satu syarat utama, sang pemain harus bersedia berkorban. Harus rela potong gaji. Menurut laporan tersebut, Napoli bersedia merekrut Sancho asalkan ia mau menerima pemotongan gaji. Di Manchester United, Sancho menerima gaji yang cukup besar, yakni sekitar 250.000 pounds per minggu. Namun, Napoli tidak mampu memenuhi besaran gaji tersebut. Klub asal kota Naples itu meminta Sancho untuk menerima penurunan gaji secara signifikan jika ingin bergabung dengan mereka. Negosiasi harga transfer juga berlangsung. Tak hanya meminta Sancho berkompromi, Napoli juga berharap Manchester United bersikap fleksibel dalam masalah harga transfer. Mu sebelumnya telah menetapkan harga 25 juta pounds untuk melepas Sancho. Namun, Napoli menilai angka tersebut terlalu tinggi, mengingat kontrak sang pemain hanya tersisa 1 tahun lagi. Klub Serie A itu berharap Mu bersedia menurunkan harga demi kelancaran proses transfer. Bukan satu-satunya target Mu di radar Napoli.
Beredar kabar bahwa Sancho bukan satu-satunya pemain Manchester United yang diminati Napoli. I Partenopei juga dikabarkan tertarik pada Alejandro Garnacho, yang bisa menjadi alternatif atau target tambahan di bursa transfer musim panas ini.